Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama saya masih di Kamila Channel. Kali ini saya mau mengupas, bukan mengupas ya, sedikit membahas terkait dinamika politik. Dinamika politik ini ya berarti politik yang dinamis, politik yang selalu berubah-ubah. Itu dikarenakan karena pola pikir kita yang berbeda ya, pola pandang, perspektif ya, itu berbeda-beda. Nah, maka dari itu mengakibatkan berpengaruh kepada dampak politik yang disebut dinamika ataupun politik dinamis ya. Dinamis artinya pergerakan politik ini maju ya, berorientasi kepada kepentingan publik ya, tetap ya esensinya harus berorientasi kepentingan publik. Karena apa? Karena hadirnya politik ya di tengah-tengah habluminanas, di tengah-tengah kehidupan sosial ini adalah untuk sebuah common good, untuk sebuah kebaikan bersama. Ya, walaupun dinamis, penuh dinamika, bahkan penuh intrik ya dalam politik ini. Karena itu disebabkan oleh pola pikir, pola pandang dan perspektif yang berbeda. Nah, bahayanya pemirsa ya, politik hari ini ya dengan tanda petik ada intervensi kelompok-kelompok yang spekulatif ya, kelompok-kelompok yang mencari keuntungan ya dari negara ini. Maka dari itu kelompok spekulatif ini masuk melalui sistem yang dibangun untuk menguasai ya politik itu sendiri, untuk mempermudah akses mereka untuk mencari keuntungan. Dasarnya seperti itu pemirsa ya. Karena ya negeri kita ini bukan negeri yang tidak mempunyai apa-apa. Negeri kita ini jamrut khatulistiwa. Nah, disitulah dasar politik yang yang spekulatif ini mencampur tangani, intervensi dalam politik praktis ya di sistem negara kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, disitulah pemirsa ya. Maka dari itu ya timbul ya asumsi masyarakat bahwa politik itu ya dengan tafetik ya jahat katakanlah. Namun sebenarnya ya pada dasarnya dan hakikatnya politik itu tidak jahat ya, karena ada tokoh ilmuwan juga, nggak tahu kalau tidak salah Aristoteles atau siapa, mengatakan demikian ya. Politik dihadirkan di muka bumi ini untuk sebuah common good, untuk sebuah kebaikan bersama. Nah, kita jangan salah paham terkait politik ini. Sebetulnya politik ini suci ya, untuk sebuah kebaikan bersama dalam menyelesaikan segala persoalan hidup agar ya sama-sama diuntungkan. Jadi win-win solution. Jadi hadirnya politik ini adalah sebuah win-win solution. Ya, tidak ada yang dilakukan, tidak ada yang dirugikan. Ya. Nah, maka dari itu pemirsa, ya, dalam politik hari ini ya dikatakan dinamis ini harus tetap berorientasi kepada kepentingan publik. Itu intinya. Ya, silahkan berbeda-beda pandangan, berbeda pikiran, namun tetap orientasinya sama, adalah kepentingan publik. Maka dari itu di sini dibutuhkan para politisi yang mempunyai integritas, ya, kapasitas, kapabilitas. Tidak hanya itu, ya, yang jelas ya mempunyai jiwa nasionalis dan religius. Karena tanpa religius tentu jika pemimpin negara ini diintervensi oleh tadi itu ya politik
yang spekulatif, maka di situ cenderung akan mudah dipengaruhi. Dan akibatnya pemimpin ini mengabaikan orientasi publik. Jika takut kepada Allah, hakikatnya karena perbuatan-perbuatan yang menyimpang, perbuatan-perbuatan yang tidak amanah, ya, yang semula berdasarkan koridor hukumnya, ya, kedaulatan rakyat, ya, orientasi kepada publik, namun setelah mempunyai wewenang, ya, pemimpin tersebut tidak amanah. Ya, maka dari itu pemimpin tersebut punya beban, ada beban moral ya di hadapan Allah yang perlu diperhitungkan. Ya, dan ini adalah merupakan perbuatan dosa, katakanlah. Nah, di sini makanya hadirlah di sini agama, ya, harus berjiwa nasionalis dan religius agar takut kepada Allah. Satu-satunya pemimpin yang bisa sukses ya dalam memimpin negeri ini tentunya pemimpin yang takut kepada Allah. Ya, hanya takut kepada Allah. Itu. Nah, harapan kita pemirsa, ya, di dalam dinamika politik ini tetap berorientasi kepada publik dan para aktivis politiknya harus memiliki integritas dan nasionalis plus religius. Nah, dinamika politik yang terjadi di negeri ini hari ini pemirsa penuh intrik ya. Banyak siasah-siasah yang tentu tendensi kepada kepentingan-kepentingan pribadi dan kepentingan golongan gitu. Maka dari itu di sini hari ini pemirsa dalam politik di negara kita ini banyak sekali kontroversial karena kebijakan-kebijakan yang diambil ini cenderung tidak berorientasi kepada kepentingan publik. Nah, itu masalahnya ya. Kenapa politik di negeri kita ini banyak intrik ya. Nah, itu masalahnya karena ada spekulatif yang mengintervensi politik kita dengan tujuan untuk mencari keuntungan pribadi dan golongan. Itu masalah yang paling krusial di negeri kita ini. Nah, kalau kita bicarakan lebih lanjut lagi, ya banyak hal ya yang diintervensi oleh politik itu sendiri. Maka dari itu hari ini kita pemirsa tetap ya, walaupun yang seharusnya bermain politik ini adalah kelompok-kelompok elit ya di dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, namun kita pun sebagai rakyat mempunyai hak politik ya. Apa salahnya kita berpolitik di luar pemerintahan gitu kan, menjadi oposisi, menjadi kontrol pemerintah. Kenapa? Karena memang hari ini di dalam sistem ini banyak intrik. Nah, maka dari itu rakyat harus benar-benar dilibatkan dalam hal ini. Karena apa? Karena kita ini ya, rakyat nih adalah satu kesatuan yang utuh ya di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Ya, jadi ada relevansinya lebih kuat sekali. Karena pemegang kedaulatan penuh. Maka dari itu ketika kedaulatan yang kita berikan kepada mereka ya, kepada pemangku jabatan ya, ketika mereka ini kurang begitu efektif, kurang begitu signifikan dalam kinerjanya, maka kedaulatan ini harus diambil oleh kita untuk intervensi ataupun mengkontrol. Nah, fungsi kontrol di luar pemerintahan ya, walaupun memang sudah ada sistem yang diatur, yaitu DPR RI di parlemen ini kan mempunyai 3 fungsi ya, controlling, budgeting, dan pengawasan supervisi ya. Namun kinerja mereka ya belakangan ini dinilai
oleh publik, oleh pemilik kedaulatan ini kurang begitu signifikan. Maka dari itu, kontrol itu akhirnya yang memiliki kedaulatan tertinggi, yaitu rakyat. Ya, semuanya punya hak untuk kontrol, untuk mengawasi, ya, bahkan untuk menegur melalui jalur-jalur konstitusi. Nah, kira-kira seperti itulah pemirsa ya dinamika politik yang kita bahas hari ini. Semoga menjadi edukatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.